تنزيل الغيب وتب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ناظرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة سيدنا رسول الله سيدنا محمد عبد الله ثم إلى سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى لسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلي وسلم إبراهيم وعلى كل عظم سلم لكل الجين وإلى وليكم العظم سيدي سيما سيدنا المسلم لكم ربنا سيما سيما المدني لكم العظم سيدي سيما محمد الغداء إلى الرحيم بشبي والنبي أحمد الشيخ محمد رسول البنجري ولا شيخ محمد كشبر الرجاء سماعي رسول إبراهيم ولا شيخنا مربنا نعم وعشق الكرامة أبو محمد أمين بدر الشيخ مزين ودون سكبر البنجري إلى روح جميع مشايخنا في معهد الرسالة أصل إبراهيم وأغسل روحي أبينا وأغسل لأبي أمن الله الحمد إلى مرفق وما له مجاهد ومسهم لهذه المجلس وليس المجلس يحمد أن الله الكريم تغشى ورحمه المغفرة يريد رجتهم بالجنة يدعو علينا وولدنا وحبابنا وزريتنا ببركاتهم وانوارهم وسرارهم وعلم خصوصيتهم ونفحاتهم وكرسنا بزمراتهم فيتوفانا على منتهم ويدخلنا من حسبهم من رسول النصب على حساب رزقنا الاستقامة والصدقات ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملك المقربين وعلى هذه النية وعلى كل صالح وعلى منابي شيخنا شر النبي والنبي بشر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدينا إلى فعل جميع الحسنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق النبي وآل النبي للسنة صدركم على سبيل اليد بعنكم فحشر فنادى فقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح فتح حزل ذكرهما بالعلم النبي علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Melanjutkan kajian kita berisalatul muawadah halaman 9 baris kelima dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati bid-darain amin. Fa kullu dhalika qad warada thumma in ra'aita annahu بقي عندك نشاط فتنفل ما بدا لك ثم صلي 3 ركعات بنية الوتر بتسليمة أو بتسليمتين. Apabila di dalam diri engkau ada semangat rajin ingin mengerjakan salat sunat yang sudah nampak di hati, maka hendaklah jasidin sembahyanglah salat sunat sesudah Isya itu 3 rakaat. Boleh biniyatil witri biniyat taslimatin, dengan niat salat witirnya itu dengan 1 kali salam. Jadi yang 3 rakaat itu boleh 1 kali salam. Atau taslimataini atau 2 kali salam. Nah, kalau kita bulan puasa biasanya witir 3 rakaat itu 2 kali salam, 2 rakaat dulu hanya 1 rakaat.
Seandainya langsung 3 rakaat boleh. Ayatnya pun sama. Fataqrabil ula sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang pertama witir itu ayatnya surah Sabbihis. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Wa bisaniyah rakaat yang kedua ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Wa bisalisah dan rakaat yang ketiga ayatnya al-ikhlas qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi boleh witir itu 3 rakaat 1 kali salam atau 3 rakaat 2 kali salam. Dan mengatakan mengerjakan witir itu bukan hanya bulan puasa, bukan hanya bulan puasa, harian kita ini pun sunat witir itu karena fadilatnya itu yang luar biasa. Ada salah seorang imam mazhab yang 4 itu dia mewajibkan di dalam diri sidin akan witir itu, artinya termasuk dianggap sidin wajib, artinya sidin merasa berdosa apabila witir itu kada digawi. Sama halnya kayak kita rasa berdosa bila sembahyang itu kada digawi. Kalau ulama saking pentingnya witir itu mereka rasa berdosa bila witir itu kada digawi. Itu namanya mewajibkan kepada diri sendiri karena saking pentingnya, saking ruginya bila kada tagawi salat witir. Nah, ada kita ini tergantung iman adalah tergantung iman kita. Nah, makanya jersidin ketika sudah ada timbul di hati itu ingin rajin beramal beribadah, jangan tertinggal sembahyang sunat witir itu. Wala tahsib anna al-witra huwa 11. Dan witir itu tidak ada hitungan sampai 11, maksudnya pada mesti harus 3. Andai lebih cangkal lagi boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Wa hadza raka'atul mazkurah bi hadhihi siyaq syai'un akhar kala innaha lam yara min qiyam Rasulillah. Ini adalah jumlah rakaat yang diringkas daripada perkataan-perkataan para ulama yang mana mereka itu melihat meriwayatkan bahwasanya Rasulullah mengerjakan witir itu antara 3 sampai dengan 11 rakaat. Artinya Rasulullah itu kadang 3, kadang 5, kadang 7, kadang 9, kadang 11. Artinya tergantung. Jadi Rasulullah kada bertunggal. Rasulullah itu takut kalau umatnya itu menyangka itu wajib. Jadi makanya Rasulullah witir itu kada bertunggal. Artinya tergantung keinginan masing-masing. Wa ma qasasna 'alaika fa'lam dzalika wallahu wasi'un 'alim. Ketahuilah inilah riwayat yang kami ceritakan ini diriwayatkan para ulama. Allah itu Maha luas dan Maha mengetahui. Maslun ini sudah pasal. Wa yanbaghi ayakuna dzalika, dan seyogianya bahwasanya adalah bagi engkau wirdun satu wiridan. Nah, kita jasidin nasihat Habib Abdullah Al-Hadad dalam kita lah, hendaklah kita itu berisi wiridan setiap hari itu, jangan kadada berisi wiridan, adalah berisi amalan yang kita baca. Misalnya jasidin min tilawatil kitabil aziz, yakni rajin membaca Quran, tudawimu ala qiraatihi fi kulli yamin wa lailah, yang mana membaca Quran itu rutin saban hari membacanya, bila kada siang atau malam. Bila kada siang atau malam. Karena apabila kita punya wiridan yang rutin, itu ada keistimewaan. Suatu saat kita ada perlu
penting urusan dunia maupun urusan akhirat bisa kita bertawasul dengan amal. Bisa kita bertawasul dengan amal. Ya Allah, ulun misalnya nih kehujanan, anak bulik payung ngedanah. Nah itu bisa bertawasul, ya Allah berkat amalan anak ulun rutin mengamalkan ini misalnya. Ulun rutin baca Quran atau ulun rutin baca salawat ini atau rutin baca amalan ini. Ya Allah doakan hujan. Bisa bertawasul. Nah, dengan tawasul itu insya Allah ketika kita boleh hujan tadu di muka hujan, di belakang ada, kita di belakang jalan. Setelah kita sampai ke muka tadu di belakang malah hujan. Artinya hujan itu tetap hujan, tapi kadang mengenai kita. Nah, itu yang disebut dengan Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah hujanilah sekitar ulun, jangan karena ulun. Nah gitu. Hujanilah sekitar ulun, jangan karena ulun. Artinya kita kadang menantang takdir Tuhan. Kan hujan Tuhan takdir Allah Ta'ala nih, banyu dalam dia takdir Allah Ta'ala nih. Kita kadang menantang itu, cuma kita memberi dari Allah sekeliling kami, jangan karena kami. Nah, gitu. Jangan karena kami, sekeliling aja. Ibarat hujan, jangan kehujanan, tapi sekeliling aja hujan. Artinya selalu taliyung gitu. Nah itu boleh, bisa kita bertawasul dengan amal, dengan catatan amal itu kita sudah ada jadi rutinan. Bisa 5 tahun sudah, atau mungkin puluhan tahun. Nah kita amalan itu ada pernah kita ada tinggal, selalu kita baca. Amalan hanya dibaca 2-3 kali, jangan mau ya kayak orang bertanam pohon belum berbuah lagi. Ya Allah, apalagi hanya membaca. Ada misalnya aku jadi beri orang jadi ilmu sebagian kehujanan, ya bacaannya tadi Allahumma hawalaina wa la alaina. Tapi sekali itu aja baca, tetap baik hujan. Itu ibarat bertanam pohon belum berbuah, jangan kena buah hidup ya kita belum tentu lagi. Nah, kayak itu. Jadi itu fungsinya kita itu hidup harus ada visi amalan rutin. Apakah karena kita baca itulah amalan tasbih aja kah, amalan sholawat aja kah. Yang paling nyaman tadi ya baca Quran tadi, biar sehari itu sehalaman aja kah atau setengah lembar aja kah, punya rutin aja dibaca. Yang dinilai Allah Ta'ala itu rutinnya itu, dinilai Allah Ta'ala itu rutinnya, istiqamahnya itu. Wa adna zalika, misalnya di sini sekurang-kurangnya nih, dia mencakup lah antas taksira ala juz'in, engkau kawajisidin sehari itu mengaji 1 juz. Maka bila kau sehari 1 juz, fayakunu laka fi kulli syahrin khatamatan, jadilah engkau pada tiap 1 bulan itu 1 kali khatam. Nah, bila kau sehari 1 juz sebulan khatam. Namunnya kawan lagi dia katakan wa a'la zalika an takhtima fi kulli salasati ayyam. Yang paling tinggi itu engkau mengkhatamkan tiap-tiap 3 hari. Nah, bagus lagi 3 hari khatam, berarti sehari 10 juz. Nah, ini bagian di rumah lah. Nang kada ada gawean lain, mikbah mengaji di rumah ngaji aja. Nang kayak Syarifah Syarifah Ubabah An-Nisa di Pontianak sana. Sidin sehari ini hatam mengaji. Gawean sidin baca Quran, salawat, baca Quran, salawat. Nomor sidin sudah sekarang itu kurang lebih 108 kalau 2 tahun yang lalu ulun bilang sudah 106 umur sidin. Nah 2 tahunan sudah itu umur sidin sudah 108. Telinga sidin awas, mata sidin awas, orang
masih gagah, umur sudah 108 tahun. Nah, amalan Sidin apa? Mengaji tuh Bang Sidin hari-hari ini. Mengaji aja lagi di rumah. Ada apa menjapai juga. Ada apa menjapai juga ya kan? Baik mengaji hari-hari. Nah, di situ akan nikmat lezatnya. Maka orang bilang ada Sidin itu akan mendapatkan khasnya kaidah khas karena keistimewaan Sidin punya karamah hidup-hidup gitu orang karena amalan Sidin membaca Quran. Memang kita mengaji ini tergantung lancarnya Bang, cuma lancar itu tergantung rancangannya pulang. Nyasa kita rancang aja mengaji itu lancar aja akhirnya. Nah, kita mengaji kada lancar itu jarang juga kita mengaji. Bulan puasa hanya sangat mengaji, jadi yang kada lancar. Namunnya hari-hari ya mengaji itu lancar. Baik orang bisa pindah juga tuh ya kalau hari-hari bisa pindah, hafal bisa pindah tuh, wani belepas. Nah, sekali sebakas apa juga ya. Nah, paling tinggi aja sedikit 3 hari sehari. Wa'lam anna liqiraatil Qur'an fadlan aziman. Ketahuilah bahwasanya baca Quran itu punya kelebihan yang sangat besar. Wa asaran bi tanwiril qalbi, dan memberi bekas di dalam menerangi hati, kabiran yang sangat besar. Jadi orang mengaji itu hatinya akan terang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ujar Rasulullah, seabdal-abdal ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran paling afdal. Wa qala Aliun karramallahu wajah, man qara'a Al-Quran wa huwa qa'imun bis salah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Nah, ini dalilnya biar. Ujar Sayyidina Ali, siapa yang membaca Quran dalam keadaan berdiri waktu sembahyang. Nah ya, kita sembahyang subuh nih misalnya, satu huruf Quran itu Allah beri kebaikan 100. Satu huruf aja. Tapi membaca Quran itu waktu sembahyang, satu huruf 100 kebaikan. Satu huruf 100. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. 300 kebaikan. Nah, di sini nang orang menghafal Quran itu, makanya sembahyang itu ayatnya panjang. Karena apa? Mencari keberkahan, mencari fadilat pahala yang banyak waktu sembahyang. Makanya orang ketujuh ayat yang panjang, karena mencari amal ibadah yang panjang. Nah, gitu. Ini dalilnya kenapa di antara orang itu ketujuh ayat yang panjang. Karena satu huruf 100 kebaikan. Bayangkan kita membaca sajadah tadi, berapa huruf itu? Ada sedikit hurufnya. Satu huruf aja 100 kebaikan Allah berikan ganda. Nah, makanya di antara para aulia termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bahkan menghatamkan Al-Quran di dalam salat tahajud sidin. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di dalam salat tahajud. Bayangkan, di luar akal kita kalau bangun jam 1, jam 1 atau jam 2 sampai setengah 5 tuntung sehatam, di luar akal. Kalau itu memang akal di luar. Tapi kalau sebuah mukjizat, sebuah karamah, kemuliaan, tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. Ya, nah, mungkin bagi kita tidak mungkin, tapi bagi orang yang sudah dikehendaki Allah, waktu itu singkat tapi rasa panjang. Waktu itu singkat tapi rasa panjang. Itu yang disebut dengan waktu itu berbarakah. Itu bagi para ulama. Nah, makanya Imam Syafi'i itu bisa sampai
satu khatam Al-Quran di dalam sholat tahajud sidin. Nah, karena ini mengambil fadilah, satu huruf aja yang kita baca saat sholat Al-Quran itu dibalas Allah Ta'ala 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun bis salah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanatan. Nah, barang siapa membaca Quran itu berduduk tapi dalam sembahyang juga, tapi sembahyangnya berduduk. Tak kau berdiri kayak orang, kada kau berdiri kayak orang, berduduk sembahyangnya sedih karena itu lama misalnya. Boleh, makanya sembahyang itu boleh. Bila kita kada kau berdiri, boleh berduduk. Nah, itu pahalanya adalah 50 hasanatan, satu huruf 50 kebaikan, separuhnya. Nah, separuhnya. Jadi waktu berdiri 100, waktu berduduk 50. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan. Nah, siapa yang membaca Al-Quran di luar sembahyang, nah, maka di sembahyang kita biasanya baca Al-Quran, tapi dalam keadaan berwudu itu Allah balas kebaikannya satu huruf 25 kebaikan. Nah, 25 aja. Nah, kita ngaji biasanya 25 aja di satu huruf nyata. Ngaji kita salaman kawan, satu huruf 25 kebaikan. Itu bila kita berwudu. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin 10 hasanatin. Siapa yang membacanya dalam keadaan tidak suci, artinya kada berwudu, batal mengaji ni kada berwudu, hafal malah baca Quran maka ada wudu, itu satu huruf dibalas Allah Ta'ala 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan. Jadi nang kada berwudu 10, berwudu 25. Bila dalam sembahyangnya berduduk dibalas 50. Bila dalam sembahyangnya berdiri 1 dibalas 100. Nah, sudah tahu fadilat ini, dasar kita lagi anak menggawi yang ladang amal ada ini lah, ladang amal. Anak membanyak amal kita 1 dibalas 100. Bacalah waktu sembahyang. Jadi makanya kalau bila kita ada bisa hafalan ayat-ayat Al-Quran nada panjang, bacalah di dalam sembahyang nada panjang itu. Misalnya subuh, zuhur, asar, memang disunatkan ayat-ayat handap karena orang begawi. Tapi kalau sudah isya itu disuruh nada panjang karena kan ada lagi orang begawi. Maghrib disuruh nada panjang sedikit karena kan ada lagi orang begawi. Apalagi subuh baginya itu disunatkan lagi, panjangin lagi ayatnya. Pertama apa? Fadilatnya ganal 1. Yang kedua, sambil dengan panjangnya ayat itu sambil menunggu jamaah yang lain kalau telah mendatang. Karena setiap orang itu kan ada sama. Ada nang kejaman sekian menit, ada nang berwudu sekian menit, ada nang berbasuh kami sekian menit talawas, ada sama. Atau ta'ilannya terlambat. Jadi bilanya panjang ayat itu kawanan berjamaah. Mun ayatnya lah hendak tinggal dalam saya. Nah, betul lah. Nah, inilah dianjurkan oleh guru-guru bahari. Kenapa? Jadi ayat subuh itu disuruh panjangnya. Coba lihat di biar kalau catatan ulama tentang daftar ayat-ayat salat itu pasti subuh sudah panjang. Terpanjang pada Zuhur dan Asar. Zuhur dan Asar itu misalnya ayat-ayat pendek aja. Qul ya qul Allah inna a'tayna wal asri lila bi quraisin. Itu karena masih orang begawi, itulah agama memberikan kemudahan bila orang begawi ayatnya handap.
Kalau sudah maghrib itu ada lagi nak begawi. Siapa nak begawi? Bagus saja dipanjangnya sedikit kita dan misalnya kayak Al-Qari'ah kah, Wadduha kah, terpanjang sedikit. Nah, isanya pulang terpanjangnya sedikit juga. Karena orang itu ada lagi juga begawi ya. Keperluan ini dong ada juga. Apalagi subuh. Nah, itulah karena keistimewaan membaca Al-Quran di dalam sembahyang itu, fadilatnya Allah lipat gandakan. Wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maksuran alal iksari minha. Nah, takuti jasidin bahwa cita-cita engkau membaca Al-Quran itu tertuju hanya pendek daripada banyaknya. Ujar Habib Abdul Al-Haddad, ini Habib Abdul Al-Haddad bicara, nah, jangan sampai jasidin tujuan juga anak-anak handap aja. Habib Abdul Al-Haddad menganjurkan, iya kan itu kan maknanya ihzar, takuti. Jangan sampai cita-citamu membaca Quran itu mengurangi atas kebiasaan yang banyak. Gak anak-anak subuh qul ya qul Allah. Padahal apa lain namanya? Nah, itu jasidin takuti jasidin. Dan hati-hati dan jangan sampai engkau membaca Al-Quran itu duna tadabburin, ketiadaan tadabbur. Nah, usahakan baca ayat itu ada memikirkan maknanya. Jadi membaca Quran itu di maknanya supaya tambah khusyuk. Wa tarattulin, dan membacanya itu bertartil. Jadi imam membacanya itu beirama lah sedikit. Wa alaika iza talawta bitadabbur wa tabahum wasta'in ala zalika bitartil wahdir fi qalbika azamatal mutakallimi subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau membaca Al-Quran dengan tadabbur dan paham maknanya, maka engkau minta tolong atas yang demikian itu kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan bertartil, dan engkau hadirkan hatimu itu adalah suatu kebesaran bahwasanya engkau bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya kita sembahyang itu, kita itu berpandir lawan Allah. Hakikatnya kita sembahyang itu kita berpandir dengan Allah. Nah, jadi oleh karena itu hadirkan hati engkau di dalam sembahyang itu. Wa annaka baina yadayhi, nah, dan bahwasanya engkau di antara hadapannya. Wa taqra'a alaihi kitabahu, dan engkau membaca atasnya kan kitabnya. Allazi amaraka bihi, yang dia menyuruh engkau membacanya. Wa nahaka, dan menegah engkau. Wa wasa'aka, dan menasihati engkau. Wa wasaka, dan memberikan nasihat akan engkau. Nah, jadi artinya ketika kita sembahyang itu kita berikhtiar bahwa kita itu bercakap-cakap dengan Allah. Nah, ketika kita merasa bercakap-cakap dengan Allah, berarti kita bukan merasa di hadapan yang maha besar. Maka di situ kita khusyuk dan tawadhu. Nah, ketika Allah yang maha besar itu kita jadikan kekasih kita, maka kita sembahyang itu lalu kalam, sembahyang itu lalu ada laju, sembahyang itu lalu ada ancam. Kenapa? Rasa su'ul adab kita di hadapan Allah. Ya Allah, rasa su'ul adab, rasa kada baik adab di hadapan Allah. Coba unggat macam Allah, demi Allah. Padahal di hadapan Allah, sayugianya di hadapan Zat yang maha besar, kita itu merendahkan diri dan hati kita. Ada takzim. Nah, takzim hati itu lalu ditunjukkan dengan perilaku kita saat kita melaksanakan ibadah salat itu. Nah, makanya orang suruh sembahyang santai. Allah
zat yang maha besar. Jebel tibian nampian be imaman dulu sembahyang lawan kan guru pebah coba zuhur ka asar ka sembahyang be imaman lan sidan kayak presiden jadi imam khusyuk hening ada dana Allahu akbar demi Allah dada kalah karena apa duduk di hadapan Allah yang maha besar. Allahu akbar sami Allah itu menandakan bahwa kita mengagungkan Allah Zat yang maha besar, seakan-akan kita itu berbandiran dengan Allah yang maha kuasa. Lalu di situ timbul khusyuk kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berpetunjuk kepada kita. Summa qala wa kun inda qira'ati ayati tauhid wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah tolong dalam amal ibadah, diluaskan rezeki yang halal lebih banyak, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, diberikan pasangan yang saleh dan salihah, dan bersama-sama orang awliya Allah di dalam rajin yang salihah. Nabi wa nabi bi sirri al-Fatihah.